الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita di malam hari ini berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan difahamkan tentang urusan agama kita, dan semoga kita semua selalu ditetapkan di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam ta'lim kita yang lalu, musannif telah menyebutkan bahwa menurut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa doa bermanfaat, di mana dikatakan oleh musannif wa indana anna du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u, bahwa menurut kita mayoritas ahlu sunnah bahwa doa itu bermanfaat sebagaimana kita dengar dari Al-Quran janji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan sudah kita sebutkan dalam ta'lim kita yang lalu bahwa ada adab-adab yang harus dipenuhi ketika kita berdoa, syarat-syarat yang harus dilakukan ketika kita berdoa. Di antaranya yang telah kita sebutkan adalah aklul halal, makan makanan yang halal, dan juga berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengijabah doa tersebut. Juga berdoa dalam keadaan hati yang tidak lalai dan tidak meminta sesuatu yang berdosa seperti memutuskan silaturahmi atau melalaikan hak-hak kaum muslimin. Juga tidak berdoa dengan sesuatu yang mustahil. Juga di antara adab-adab doa adalah mencari waktu yang mustajab, waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Ya, seperti berdoa ketika sujud di dalam sholat atau ketika antara azan dan iqamah. Juga di antara adabnya adalah mendahulukan berwudu dan sholat sebelum berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan ke langit, mendahulukan taubat, istighfar, mengakui dosa dan kesalahan,
ikhlas dan membuka dan menutup doa itu dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengijabahan dari doa-doa tersebut bermacam-macam. Ya. Terkadang diijabah seperti yang diminta, sesuai dengan yang diminta. Ya, mintanya mobil Pajero, dapat mobil Pajero. Ya, sesuai. Kadang-kadang bentuk pengijabahan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Apa yang diminta dikasih. Terkadang diijabah tapi dengan penundaan. Ya. Tidak secara langsung seseorang yang berdoa itu mendapatkan apa yang dimintanya, tapi dalam kurun waktu tertentu, masa yang akan datang, dia akan temukan doanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan mungkin tidak difahami oleh orang yang berdoa itu, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua agar ketika kita berdoa jangan terburu-buru. Bahwa dalam hadis Nabi bilang, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah akan mengijabah doa salah seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru. Apa maksudnya tidak terburu-buru? Para sahabat bertanya. Kata Nabi SAW, terburu-buru yaitu ketika dia berdoa dan dia tidak melihat diterimanya doanya. Ketika dia berdoa, dia tidak melihat bekas dari diterimanya doanya. Kemudian dia bilang, doa saya tidak dikabulkan. Itu namanya terburu-buru, kata Nabi SAW. Ya, bahwa Nabi bilang akan diterima, akan diijabah doa salah seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana itu maksudnya terburu-buru? Ya, apa yang dia minta dia tidak temukan, kemudian dia bilang doanya tidak diterima oleh Allah. Itu namanya terburu-buru. Ya. Jadi selalu sebagaimana adab yang telah kita sebutkan dalam taklim kita yang kemarin, selalu berdoa dalam keadaan yakin bahwa doa kita diterima oleh Allah. Ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin bahwa doamu diterima. Ya. Terkadang diterimanya atau diijabahnya doa tersebut tidak sesuai dengan permintaannya, diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam permintaan tersebut
Allah Subhanahu wa taala melihat tidak ada maslahat buat orang itu. Tidak ada guna buat dia, enggak manfaat buat dia apa yang dia minta. Sedangkan apa yang diberikan oleh Allah sebagai pengganti dari doanya itu ada maslahat yang nyata buat dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu senang kepada sesuatu, padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kalian semua tidak tahu. Nah, terkadang jawaban Allah Subhanahu wa taala dari doa kita adalah memberikan sesuatu yang lain dari yang kita minta. Kenapa? Karena Allah melihat sesuatu yang lain itu lebih bermanfaat, berguna buat kita, dan permintaan kita yang kita sebutkan dalam doa itu tidak terlihat manfaatnya. Terkadang bentuk pengijabahan dari doa itu adalah dengan diberikan sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain itu lebih baik. Yang diminta dalam doa mungkin baik, tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari permintaan di dalam doa itu lebih baik. Kadang begitu. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah yang paling baik buat kita. Adalah yang paling manfaat buat kita, yang paling berguna buat kita. Dan bahwasanya pengijabahan doa itu terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengijabah doa seseorang jika Allah menginginkan. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-An'am, Allah bilang fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Maka Allah akan menyingkap, melapangkan, membebaskan dari bencana yang kalian berdoa agar diangkat jika dikehendakinya. Ya. Yakshifu ma tad'una ilaihi insya. Ada kata-kata insya'a, jika dikehendaki. Maka Allah akan membuka, menyingkap ma tad'una ilaihi, apa yang kalian berdoa kepadanya, agar hal itu tersingkap, kesulitan itu terangkat. Ya. Jika Allah menghendaki. Ya, maka hal itu atau al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengikat dua ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku ijabah kalau aku kehendaki. Ya, insya. Ya, berdoalah kalian kepadaku kalau aku, dan pasti aku ijabah kalau aku kehendaki.
Ya, kalau aku kehendaki, begitu juga dengan ayat yang satunya, ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa orang yang berdoa, in syi'tu, kalau aku berkehendak. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW, sebagaimana telah kita bacakan hadisnya dalam ta'lim kita yang lalu, bersabda bahwa doa itu ketika dia dipanjatkan akan naik ke langit, kemudian bertemu dengan bala bencana yang diturunkan oleh Allah, dan doa akan saling mendorong, doa dan bencana itu di tengah-tengah langit sampai hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, innal bala la yanzil, sesungguhnya bencana itu akan turun, wa yatalaqahu, doa, dan dihadapi oleh doa. Bala itu akan turun, kemudian dihadapi oleh doa. Karena orang itu minta dijauhkan dari bala, maka doanya berhadapan dengan bala, fayata'alajani ila yaumil qiyamah, sampai keduanya berhadapan sampai pada hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Ya, maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang mustajab, baik setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap tahun, ya setiap hari seperti tadi kita sebutkan, antara adzan dan iqamah, di dalam sujud,